Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Hai para siswa kelas 9 SMP semester 2. Mari kita berlatih penilaian harian atau ulangan harian, yaitu bab 9, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Agar apa? Agar kita familiar dengan soal-soal yang akan kita hadapi di penilaian harian. Langsung saja ya kita mulai. Soal yang pertama, tumbuhan dapat hidup dengan subur di atas tanah karena. Ini dia jawabannya. Jawabannya C. Tumbuhan dapat hidup dengan subur di atas tanah karena mendapat asupan nutrisi anorganik ya. Tanah yang subur mengandung senyawa anorganik seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium. Senyawa anorganik dihasilkan dari penguraian sisa organisme yang sudah mati. Organisme pengurai tersebut adalah bakteri dan jamur. Soal nomor 2. Peranan tanah bagi kehidupan adalah, jawabannya C ya, tempat hidup berbagai hewan dan bakteri ya. Penjelasannya, tanah berperan dalam menyimpan gas-gas hasil dari efek rumah kaca seperti fosfor, nitrogen, CO2. Selain sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan, tanah juga berperan sebagai habitat untuk serangga dan organisme lainnya yang hidup di tanah. Nomor 3. Salah satu peran organisme tanah adalah 5 peranan organisme tanah, yaitu pemberi tekstur tanah, pengurai polutan dalam tanah, pencegah penyakit tanah, dan sebagai pereaksi kimia tanah ya. Yang tak kalah penting adalah organisme yang berkedudukan sebagai pengurai atau dekomposer dalam ekosistem. Jadi jawabnya adalah D ya, pengurai materi organik dalam tanah. Nomor 4. Hal yang mungkin terjadi terhadap keseimbangan lingkungan akibat penggalian bahan tambang adalah, jawabannya adalah C ya, dapat mengganggu kehidupan sebuah kehidupan organisme tanah pada lapisan paling atas. Kita tahu lapisan paling atas itu kan isinya humus dan banyak unsur hara ya. Sebuah tanah dapat terdiri dari beberapa lapisan, dan juga untuk mendapatkan yang namanya bahan tambang, manusia melakukan penggalian hingga ke lapisan tanah yang paling dalam. Jadi dengan penggalian itu mengakibatkan ini kehidupan organisme tanah menjadi terganggu. Jawabannya C. Nomor 5. Tanah yang memiliki ukuran butiran sangat kecil ya, sulit sulit ditempat dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan disebut, jawabnya adalah tanah liat. Dengan penjelasan, tanah yang memiliki ukuran butiran sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran air, pasir, dan batuan disebut tanah liat. Jadi jawabannya A. Nomor 6. Penggolongan tanah lembuh, liat, dan pasir ataupun campuran ketiganya disebut, jawabnya D, tekstur tanah ya. Struktur tanah sendiri itu susunan atau agregasi partikel tanah yang terbentuk secara alami. Tapi kalau struktur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah ya. Jawabannya D. Sekarang nomor 7. Di dalam mempertahankan kesuburan tanah perlu dilakukan, jawabnya adalah ini B, penanaman tanaman yang berbeda jenis secara rotasi, karena setiap tanaman atau tumbuhan itu memerlukan nutrisi sendiri-sendiri ya, berbeda dengan yang lain, sehingga kalau ditanami satu jenis tanaman terus-menerus, lama-lama akan aus unsur haranya ya. Jawabannya B, untuk mempertahankan kesuburan tanah perlu dilakukan
penanaman tanaman yang berbeda jenisnya secara rotasi. Selain rotasi tanaman juga dapat dilakukan dengan tumpang sari tanaman ya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini ada yang landai, ada yang kebakaran hutan ya. Upaya untuk mengatasi keadaan tanah seperti pada gambar jelas, yang landai dibuat terasering, yang gundul diberi tanaman lagi atau reboisasi, sehingga jawabannya adalah D. 9. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik oleh dekomposer, mineral, air, dan udara. Berikut merupakan faktor yang memengaruhi pelapukan untuk pembentukan tanah, kecuali itu kan yang salah ya. Jawabannya A, geologis, karena memang nggak ada hubungannya ya. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelapukan tanah? Proses pelapukan batuan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Cuaca, suhu, tekanan di dalam batuan. Terdapat 3 jenis yaitu proses pelapukan batuan, yaitu pelapukan ini ya, batuan bisa secara fisik, biologis, dan kimiawi. Jadi yang tidak masuk adalah geologis. Jawabannya adalah A. Lokasi tanah yang paling cepat mengalami pelapukan adalah di daerah hutan, daerah tropis ya. Pelapukan lebih cepat terjadi di daerah tropis yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan. Pelapukan yang cepat terjadi di daerah ini merupakan pelapukan biologis. Pelapukan secara biologis dibantu oleh adanya mikroorganisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Pelapukan fisika dipengaruhi oleh iklim, adanya sinar matahari, curah hujan mempengaruhi suhu bumi. Sedangkan pelapukan kimia terjadi karena bercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Jadi di daerah hutan tropis ya. Berarti jawabannya C ya. Nanti saya ganti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari lapisan tanah yang kaya nutrisi atau humus adalah ya jelas di lapisan atas ya. Jawabannya A ya. Lapisan atas, ini ada tumbuhannya. Lapisan atas merupakan lapisan yang terletak hingga kedalaman 30 cm, sering disebut lapisan topsoil. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling subur karena banyak mengandung bahan organik. Oleh karena itu lapisan ini merupakan lapisan yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nomor 12. Pergerakan organisme dalam tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu akan membentuk jelas pori-pori tanah. Dan pori-pori tanah ini penting karena merupakan tempat tersimpannya udara untuk kesuburan tanah ya, terutama oksigen. 13. Syarat tanah yang baik untuk tempat hidup tumbuhan adalah, jawabnya D ya, mampu menahan air. Tanah yang baik adalah tanah yang subur sehingga mampu menyediakan bahan kebutuhan tanaman. Agar tanah mampu menyediakan bahan berupa air dan unsur hara, tanah harus gembur dan cukup rongga udara, mampu menahan air, kaya unsur hara, cukup mengandung bahan organik, dan mempunyai kadar asam basa tertentu. Jadi jawabannya adalah D. 14. Organisme tanah yang jumlahnya paling banyak adalah, jawabnya adalah bakteri ya. Sesuai yang dikatakan oleh Brown ya, 1980. 15. Polutan yang menyebabkan tanah menjadi miskin adalah, ya jelas jawabnya adalah C ya, deterjen ya. Yang lainnya bagus ya. Yang lainnya yang jelas A itu melihara populasi dan tumbuhan. A, B itu jelas iya, tapi tidak separah deterjen karena deterjen itu zat kimia, reaksinya langsung cepat ya. 16. Daerah yang datar akan memiliki lapisan tanah tebal karena lapisan tanah mengalami penebalan karena sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu. Jawabannya adalah D karena mengalami sedimentasi, pengendapan batuan. 17. Unsur dalam tanah yang diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium adalah, jawabnya adalah A, nitrogen kompleks ya.
Dalam tanah, fungi atau jamur berperan sebagai dekomposer yang berfungsi menguraikan bahan-bahan organik, terutama senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang diubah menjadi amonium. Dengan demikian, unsur dalam tanah yang diuraikan oleh fungi menjadi amonium adalah nitrogen kompleks. Jadi jawabnya adalah A. 18. Mikroorganisme tanah yang mampu mengurai pestisida dan herbisida adalah, jawabnya C, bakteri ya. Mikroorganisme tanah yang mampu mengurai pestisida dan herbisida adalah bakteri. Pada umumnya, mikroorganisme tanah yang sering dimanfaatkan untuk penguraian pestisida atau bioremediasi adalah bakteri. Namun tidak tertutup kemungkinan beberapa jenis jamur juga mampu untuk menguraikan pestisida. Beberapa contoh bakteri yang dapat menguraikan pestisida adalah Oceanobacillus aedes ya, Equibacterium profundus, Bacillus formis, Flavobacterium sp, Pseudomonas, Agrobacterium sp, dan Atrobacter sp ya. 19. Mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dengan cepat jika mendiami tanah yang kaya akan oksigen. Jawabnya B ya. Mikroorganisme akan tumbuh subur dan berkembang dengan cepat jika mendiami tanah yang kaya akan oksigen ya. Mikroorganisme terdiri atas berbagai macam seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan ragi. Mikroorganisme menyebar di berbagai tempat seperti dalam air, udara, bahan makanan, dan dalam tubuh manusia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme adalah suhu, cahaya, kelembapan, keasaman, tekanan osmotik, dan oksigen. Itu nomor 19, sekarang nomor 20. Perhatikan gambar berikut ya. Tanah, yang satunya ditumbuhi rumput, yang satunya bercampur dengan kerikil dan sebagainya, yang satunya tanah liat biasa. Air tampungan yang paling keruh terjadi pada wadah yang berisi tanah yang tidak berumput dan berbatu, karena ya ini berarti karena jawabnya adalah ini. Langsung saja A ya. Air yang mengalir tidak ada yang menahan sehingga sangat sedikit air yang meresap ke dalam tanah. Jawabnya adalah A ya. Ini kan ada rumput, ada akar sehingga diserap. Ini ada kerikil. Kerikil atau batu itu kan menyerap juga dengan air. Tapi yang tanah liat ya langsung airnya langsung mengalir ya, seperti itu. Ternyata ini ya latihan ulangan harian untuk materi tanah dan dalam kehidupannya ya, mikroorganisme yang berperan dalam kehidupannya sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak salah-salah kata. Demikian dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.